berjumpa lagi bersama saya Yolanda di Explore Lorong Wisata Makassar. Dan selamat datang di Lorong Wisata Haderslev yang letaknya ada di Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang. Seperti apa keseruan kita hari ini? Ikuti saya. Lorong Haderslev ini terletak di Jalan Sombo Opu, Lorong 293, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Lorong ini berada di tengah pusat bisnis di kawasan pertokoan logam mulia. Karena posisinya yang strategis, membuat Dinas Kominfo Kota Makassar memasang kamera pengintai atau CCTV di lorong ini dan lorong wisata lainnya. 4 CCTV siap memantau pergerakan mobilitas di lorong ini. Hal tersebut dilakukan Diskominfo Kota Makassar untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga di lorong dalam beraktivitas. Selain itu, Diskominfo Kota Makassar juga membina masyarakat beserta Dewan Lorong untuk bisa memitigasi informasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Adapun tujuannya agar warga mampu menyaring setiap berita atau informasi yang sampai di masyarakat. Dan yang paling unik adalah pembentukan influencer di setiap lorong. Melalui program ini, Diskominfo Kota Makassar berharap nantinya tiap influencer lorong dapat membina, mengembangkan, dan memperkenalkan sendiri lorongnya dengan potensi-potensi yang ada. Diskominfo juga menyiapkan fasilitas metaverse untuk lorong wisata yang dapat dinikmati pengunjung lorong wisata itu sendiri. Di mana sebelum sampai di lorong wisata, mereka bisa melihat melalui kacamata virtual yang ada untuk melihat potensi-potensi yang ada di lorong. Celebrity People di Explore Lorong Wisata Makassar. Untuk Lorong Wisata Haderslev kali ini saya sudah ditemani oleh Kepala Dinas dari Kominfo Kota Makassar, ada Bapak Mahyudin. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar nih? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak. Baik nih Pak, kita sudah ada di Lorong Haderslev. Sebenarnya peran dari Kominfo Makassar sendiri apa sih untuk lorong ini dan mungkin untuk lorong-lorong wisata lain yang ada di Makassar? Ya. Peran kami dalam lorong wisata sebagaimana yang telah dimanakan bahwa seluruh program strategis dari pemerintah Kota Makassar itu mulai dari lorong. Oke. Nah, salah satu program strategis pemerintah Kota Makassar yang berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dengan membuat CCTV lorong. Berarti di setiap lorong ada CCTV? Setiap lorong wisata yang ada di wilayah Kota Makassar ini ada CCTV-nya. Wah, sudah canggih dong. Iya. Pak, jadi kalau di lorong Haderslev ini sudah punya berapa unit CCTV nih? Nah, untuk tiap lorong itu kami berikan 4 CCTV setiap lorongnya. Nah, dengan melihat kondisi bahwa lorong itu penempatan CCTV-nya itu berada di tempat-tempat yang strategis. Oke, kegunaannya untuk CCTV ada di setiap lorong nih. Kegunaan untuk CCTV yang ada di setiap lorong ini akan kami langsung pantau di command center yang ada di lantai 10 Balai Kota, dan warga juga bisa melihat kondisi keamanan lorongnya melalui handphonenya karena kan tersambung dengan jaringan internet. Iya. Jadi warga di sini bisa mengakses langsung. Bisa mengakses langsung dengan mengunduh aplikasi yang ada dalam CCTV itu. Jadi warga bisa melihat kondisi lorong, apa yang terjadi di lorongnya, walaupun dia tidak berada di lorong tersebut. Makin canggih nih Pak. Iya. Kemudian program apa aja sih yang nanti akan disediakan oleh Dinas Kominfo sendiri untuk bukan cuma lorong Haderslev nih, untuk lorong lain apa aja tuh Pak? Untuk pengadaan yang kami sampaikan, kegiatan-kegiatan lain yang akan kami buat dalam mendukung program lorong wisata ini, kami membina kelompok mitigasi informasi, sehingga fungsinya informasi-informasi yang hoax yang terjadi di masyarakat melalui Dewan Lorong yang milenial ini bisa terfilter. Support dan harapan dari Kepala Dinas sendiri nih untuk lorong wisata baik yang ada di Haderslev maupun
lorong wisata yang mungkin nanti akan disediakan CCTV nih untuk menunjang kebutuhan yang ada di setiap lorong wisata yang ada di Makassar. Silakan Pak. Ya, support kami kepada warga yang ada di lorong wisata, mari benahi lorong kita dengan sebaiknya. Mari kita manfaatkan lorong wisata ini sebagai pintu masuk, kita bisa mengembangkan lorong kita, mengembangkan potensi yang ada dalam lorong kita. Kami selaku pemerintah dalam ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar siap mensupport segala kegiatan warga sesuai dengan tupoksi kami, sehingga apa yang ada di dalam lorong wisata bisa berkembang, dan kami juga siap mensosialisasikan dan mempromosikan lorong wisata yang ada di Kota Makassar, terkhusus yang ada di Haderslev ini. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Mahyudin. Mari kita lanjut jalan-jalan lagi. Kesuksesan lorong Haderslev tidak terlepas dari potensi-potensi yang dimiliki. Di lorong wisata Haderslev ini terdapat berbagai macam budidaya tanaman yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari, seperti padi, cabai, tomat, bawang, dan sayur-sayuran lainnya. Bukan hanya itu, di lorong wisata ini juga memiliki sejumlah UMKM kuliner, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat seperti coto Makassar. Selain kaya akan berbagai macam tanaman dan UMKM-nya, kreativitas lorong wisata Haderslev ini juga terlihat dari mural-mural cantik di sepanjang lorong. Celebes People masih dieksplor lorong wisata Makassar, dan saat ini kita masih ada di lorong wisata Haderslev. Nah, di samping saya sudah ada Dewan Lorong dari lorong Haderslev, yaitu Kakak Sarmila. Apa kabar Kak Sarmila? Alhamdulillah baik, sehat. Panggilnya apa nih? Sarmila, Mila. Sar atau Mila aja? Mila. Mila. Kamila, di depan kita nih, di tengah-tengah kita ini sudah ada keripik. Ini keripik pakcoy, kemudian ini ada Es krim. es krim pakcoy. Pakcoy. Apakah ini semua hasil dari ibu-ibu yang ada di lorong Haderslev ini? Kalau untuk keripik dan es krimnya itu produk dari UKM lorong ada di wisata, lorong iya. ini. Tepatnya UKM atas nama Ibu Kartini. Ibu Kartini. Kartini, Yang ya. mana tuh orangnya Bu Kartini? Bu Kartini. Oke, sembunyi. Nah, semenjak ada keripik ini, apakah banyak peminatnya, Kak? Alhamdulillah banyak. Jadi hampir tiap hari buat keripiknya. Dan habisnya berapa banyak? Tergantung ada berapa kilo per harinya untuk pembuatan oke. keripik. Nah, kenapa memilih sayur pakcoy ini, Kak? Apakah di sini ada tempat pembibitannya atau gimana? Untuk di lorong wisata Haderslev itu kita ada tempat pembibitan. Oh, sudah ada. Sudah ada. Dan hasilnya? Iya, ini yang dibuat keripik dan es krim. Oke. Untuk harga sekecil ini? Itu harganya Rp3.000. 3.000. Iya. Yang ini? Rp5.000. 5 juta saja, alias 5.000. Kalau es krimnya? Kalau untuk es krimnya itu harganya Rp5.000. Boleh saya coba? Silakan. Nggak apa-apa nih? Silakan. Gratis lah? Gratis. Oke, gratis. Tapi yang saya takutkan nih Kak, kalau misalnya makan es krim terus yang asalnya dari sayuran, takutnya pahit. Apakah ini? Kalau itu sudah hilang pahitnya, Bu. Iya, nggak ada pahitnya. Cuman kita masih merasa ada sedikit, masih ada rasa sayur. Iya, kali itu nggak bisa dihilangkan karena kan bahan dasarnya dari sayur pakcoy. Kenapa sih memilih pakcoy, kan masih ada selada? Iya, jadi untuk sayur pakcoy kan sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk pencernaan, untuk usus. Iya. Terus untuk kan di lorong Haderslev kan anak-anak alhamdulillah lumayan banyak. Jadi dia kurang konsumsi sayur. Jadi kita padukan dengan modifikasi ke es krim. Betul. Sama kerupuk. Harapannya nih ke depan untuk lorong Haderslev, apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Silakan Kak Vila. Untuk lorong Haderslev, semoga UKM perekonomian warga itu semakin membaik. Terus lorong Haderslev khususnya UKM dapat menciptakan produk-produk baru yang dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi warga lorong Haderslev sendiri. Oke, baik. Amin ya. Amin. Semoga bisa terrealisasi nantinya. Terima kasih Kamila. Sama-sama. Dulu ya.
pengadaan CCTV di lorong Hadersleb diakui sangat membantu karena segala aktivitas yang terjadi cepat terdeteksi, khususnya memantau barang atau aset-aset yang ada di lorong. Sehingga dengan adanya bantuan atau dukungan CCTV dari Diskominfo Kota Makassar, membuat proteksi keamanan di Longwis Hadersleb semakin meningkat. Celebes People, ini dia akhir dari kebersamaan kita di Explore Lorong Wisata Makassar di Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, tepatnya di Lorong Wisata Hadersleb. Ingat Celebes People, kalau berkunjung di Lorong Wisata Hadersleb, jangan lupa senyum, sapa, dan salam warga yang ada di Longwis Hadersleb ini. Kalau gitu saya pamit, nantikan episode selanjutnya hanya di Explore Lorong Wisata Makassar, hanya di Celebes TV, lokal lebih keren. Dadah!